Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada program Ngopi Bareng Adi Yuswo. Pada hari ini kita akan bersama-sama bercakap-cakap, ngobrol bareng tentang Adi Yuswo dengan sebuah tema, yaitu Natal sepi di masa pandemi. Benarkah Natal itu harus sepi? Bisa jadi sepi perayaan, tetapi apakah sepi yang lain? Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Hatim Sukadi, dan penanggap kita yaitu Bapak Matius Sukidi. Mari sebelum kita bersama-sama membahas hal ini, kita berdoa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada hari ini dalam program Ngopi Bareng Adi Yuswo, kami hendak bercakap-cakap berkenaan dengan berbagai hal tentang Adi Yuswo. Terlebih ya Tuhan, di bulan Desember ini, di Natal ini, apakah Natal harus sepi di masa pandemi? Tentu akan kami bahas bersama-sama, dan biarlah melalui pertolongan-Mu kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Sebelum kita kepada narasumber kita, firman Tuhan saya bacakan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku gembira karena Allah Juru Selamatku." Ini menjadi landasan bagi kita semua ketika di masa kesunyian, ketika Maria sendirian, tetapi ia bisa memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita semua? Mari kita bahas. Apakah Natal di masa pandemi itu harus sepi? Mari, Bapak Satin. Shalom. Shalom. Para hadirin semua yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen menanti-nantikan datangnya Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Pembebas, Sang Pemenang. Dan kita sebagai pemenang, maka menyambut kedatangan Sang Pemenang tersebut. Sekarang ini, di masa pandemi ini, ya jelas tidak bisa untuk latihan-latihan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya. Latihan-latihan kur berkumpul aja dilarang, tidak boleh, apalagi yang namanya latihan-latihan kur, tidak bisa. Namun namanya Natal itu tidak harus senantiasa bergegap gembita dengan suara, dengan segala kegiatan yang kasat lipat, tapi hati kita sukacita menyambut datangnya Natal. Nah, yang jadi persoalan ini Pak, kan karena di masa pandemi gitu ya Pak Matius ya. Di masa pandemi itu kan karena semua orang tidak bisa sebebas yang lalu. Nah, sukacitanya kan rasanya berkurang, ya kan? Gimana ini? Ya, jadi memang makanya oleh karena yang seperti pada waktu Natal yang pertama itu yang menyambut para gembala di padang gurun, oleh karena dia juga senantiasa menanti-nantikan. Oleh karena itu sang malaikat hadir untuk memberikan pengharapan. Oleh karena itu kita para Adi Yuswo juga jangan lupa tujuan kita ialah pengharapan. Maka meskipun di dunia luar ini kita banyak takut, banyak khawatir, namun Adi Yuswo orang percaya tidak boleh untuk meninggalkan pengharapan tersebut. Lalu bagaimana Pak caranya? Caranya, karena Natal Sang Mesias sudah lahir, maka jangan sampai lupa bahwa kita orang percaya para Adi Yuswo harus senantiasa memupuk pengharapan kita, yaitu bahwa pengharapan kita tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Bahwa hidup kita tidak berhenti di dunia ini, tapi ada kelanjutannya, ada hidup kekal di surga. Nah, Pak, di sini letaknya. Ketika kita bersama-sama merayakan Natal, tadi diungkapkan Natal adalah sebuah pengharapan. Iya. Nah, pengharapan.
pengharapan tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Kita telah diberikan keselamatan daripada Tuhan. Itu nilainya, itu nilainya. Tetapi tentu kan ini rasanya sepi gitu loh Pak. Ya kan, sepi karena biasanya nyanyi sekarang nggak bisa nyanyi, biasanya kumpul-kumpul nggak bisa kumpul-kumpul, biasanya makan bareng sekarang nggak bisa makan bareng. Nah ini loh menjadi persoalan. Gimana Pak Matius? Tentu dengan adanya COVID ini kita harus berhati-hati dan kita harus menjaga diri kita masing-masing dan kita tetap mengadakan perayaan Natal tetapi dengan menjaga COVID di dalam protokol kesehatan harus kita jaga dan kita tetap merayakan tetapi dengan mengadakan pengharapan karena pengharapan itu ada hanya satu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi Natal menjadi tidak sepi itu intinya pengharapan itu Pak ya. Pengharapan intinya itu. Pengharapan. Iya. Jadi pengharapan, perayaan genggam gempita boleh hilang, tapi pengharapan yang tidak boleh hilang. Harus nanti dipupuk. Apakah itu nilai Natal Pak? Iya, itu Oke. inti sari Natal adalah itu. Pengharapan itu. Pengharapan semua umat manusia adalah bahwa hidup bukan hanya di dunia ini, melainkan harus punya berkelanjutan hidup di alam kekal. Nah, persoalannya begini. Kalau kita baca teks firman Tuhan tadi, kan di situ para malaikat itu menyapa para gembala. Iya. Gembala itu punya masalah. Kan mereka bukan orang yang kaya. Iya. Ya kan? Mereka tetap memiliki kesusahan mereka sendiri. Tetapi mereka bersukacita karena ada pengharapan. Malaikat menginformasikan itu. Iya. Lahirnya Sang Juru Selamat. Ada nilainya. Betul. Nah, demikian juga Maria penuh masalah, ya kan sudah Iya. dikucilkan karena apa namanya Hamil sebelum menikah begitu ya, pasti Iya. dikucilkan. Betul. Tetapi ternyata Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, betul ya Pak ya? Iya. Nah, jadi walaupun dia penuh ketakutan, penuh kesepian, tetapi dia penuh pengharapan, gitu. Gimana? Jadi Pak? intinya, Gimana? bahwa Natal ini adalah memupuk ke pengharapan umat manusia bahwa hidup ini tidak hanya di dunia ini melainkan ada kelanjutannya, ada pengharapan bahwa kami untuk bersama Tuhan ada di dunia surga itu. Jadi bagaimana Pak caranya untuk kita supaya tidak kehilangan harapan itu? Supaya tidak kehilangan pengharapan itu intinya supaya kita tumbuh, makanya satu adanya saling kita ketemunya tidak harus pakai ada di seperti ini melalui HP, melalui firman Tuhan, adanya persekutuan tidak bisa bertatap muka ya pakai HP itu. Doa bersama itu pengharapan. Jadi saling menguatkan. Jadi tetap tidak sepi Pak ya? Tidak sepi, Ada cara-cara lain, maksudnya begitu ya? Iya. Ada cara-cara Betul, lain yang betul. bisa kita lakukan. Iya. Oke, ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan supaya Natal ini tetap bergairah. Iya. Walaupun tidak genggam gempita, tapi tetap ada nilai yang ditetaskan. Nah, Pak, mau tanya, ketika kita merayakan Natal, ya kan, merayakan Natal yang tadinya itu dengan gegap gempita, terus sekarang jelas situasinya berubah. Wah. Maka kita harus bisa menyesuaikan gitu. Betul. Kita bisa Iya. menyesuaikan situasi yang ada. Keadaan yang ada. Nah, keadaan yang ada. Tetapi yang paling penting adalah apakah orang punya pengharapan. Tapi kadang-kadang ya tetap rasanya beda gitu Pak. Iya. Untuk menanggulangi sepinya ini gimana ini? Ya. Menurut Pak Matius atau menurut Pak Iya. Satim? Mau Pak Menteri? Oke. Untuk menghadapi dalam keadaan situasi COVID dan dalam keadaan sepi ini, tentu kita selalu ada pengharapan karena pengharapan adalah sang pengharapan ini telah lahir di dalam Natal itu sendiri. Jadi kita harus selalu Ya, berharap terus karena dengan pengharapan itu kita bisa menampilkan dalam Natal ini walaupun kita tidak melakukan perayaan Natal tapi ada semangat. Semangat ini ya, Pengharapan. semangat ini yang menjadikan kita tetap berkobar-kobar menyongsong kelahiran Sang Kristus. Betul. Ya. Jadi nilainya di sini, ya kan, tidak lagi membuat perayaan, tetapi nilai
kelahiran itu yang lebih penting. Betul. Ada value tersendiri yang dimunculkan bahwa Kristus lahir untuk kita. Itu Natal yang sesungguhnya. Iya. Oke, baik Bapak. Berkenaan dengan situasi pandemi seperti ini, tentu semua berubah, ya, berubah. Tadinya perayaan, sekarang tidak ada perayaan. Tadinya tidak dibatasi, sekarang dibatasi. Tetapi kita tidak boleh kehilangan makna, begitu nggih? Tidak kehilangan makna. Sepi bukan berarti terus sepi pengharapan. Ngerti nggih? Iya. Betul ya? Betul. Kesimpulan saya. Betul. Ya. Sepi bukan berarti sepi pengharapan. Iya. Tapi walaupun sepi kegiatan, tapi tetap pengharapan itu ada. Betul. Api-api berkobar-kobar. Berkobar-kobar, Iya, berkobar. Menyala, tetap Hati menyala. kita. Menyala. Nah, persoalannya lagi kan banyak adiuswa yang tidak diperkenankan untuk beribadah, nonton bareng. Kelihatan sekarang kan lihat seperti di televisi kan, nonton seperti nonton TV, setiap ibadah nonton televisi. Di mana sukacitanya, Pak? Di mana bergairahnya? Jadi kalau sudah lewat TV kita semuanya melihat, menyatakan melihat, maka kita timbul pengharapan baru. Kita semangat api-api bahwa pengharapan kita tidak boleh untuk padam, senantiasa tumbuhkan, kita munculkan, kita pupuk. Itu Pak. Oke, Pak Matius? Walaupun kita tidak bisa merayakan bersama-sama di suatu gedung atau di gereja kita, tentu dengan ada semangat dan pengharapan yang baru, kita yang telah lansia ini tentu ada cara tersendiri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan menekan pengharapan, yaitu bisa kita melalui YouTube atau mungkin kita bisa melalui streaming yang telah disediakan dari gereja. Tentunya begitu. Baik. Baik, Natal ya boleh jadi berbeda, Iya. tetapi nilai Natal tidak pernah berubah. Iya. Saya ada pantun. Desember Natal telah tiba. Dia lahir disaksikan para gembala. Corona menjadikan Natal tanpa gegap gempita. Tapi pengharapan tetap ada bagi adiuswo semua. Kiranya mari kita sambut Natal dengan tetap berpengharapan. Bisa jadi berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ia hadir untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Kami diperkenankan untuk bercakap-cakap bersama dengan para adiuswo bagaimana kami menyikapi Natal yang sepi ini. Tetapi walaupun sepi, tetapi kami tidak kehilangan pengharapan, karena hakikat Natal adalah pengharapan itu sendiri. Terima kasih atas kelahiran-Mu, terima kasih atas Natal yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ngopi bareng adiuswo. Tetap semangat dalam Natal ini karena Ia memberikan pengharapan kepada kita semua. Amin.